Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Eh, Kita akan lanjutkan sharing the knowledge, ya, tugas dari TDC untuk sharing the knowledge dalam bidang instrumentasi kontrol. Untuk saat ini, untuk sekarang, saya coba untuk memperkenalkan protokol IEC 104 yang dipakai pada sistem komunikasi AGC. Mengingat kayaknya beberapa unit di luar Jawa sudah mulai dikejar-kejar untuk pengaplikasian sistem AGC. Nah, jadi ini cuma pengenalan aja nih dia. Kalau yang mau tanya dalam-dalam ya nanti dulu aja ya. Namanya masih kenalan ya. Ya. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke sistem AGC ya. Jadi supaya untuk mengetahui protokol ini dipakai dipakai fungsinya untuk apa gitu ya. Jadi awalnya kita akan jelaskan tentang AGC yang saat ini di beberapa unit sedang akan diaplikasikan dan beberapa unit sudah diaplikasikan. Ini sesuai dengan amanat PLN ya. Intinya PLN meminta untuk diadakan AGC. Garisnya mana ya? Nah, ini ya. Yang penting yang di sini nih ya. Nah, dari tahun 2020, Grid Code ya, Grid Code mengatakan harus menggunakan fasilitas AGC untuk semua pembangkit. Mungkin ada yang mau tahu grid code itu seperti apa? Seperti ini ya. Oke, coba ini share-nya. Stop share dulu. Ini screen. Jadi ini ya. Ini grid code. Jadi ada banyak aturan jaringan di 2020 yang sebelumnya di 2007 ya. Ada aturan jaringan 2007, kode, yang macam-macam lah. Wis. Aturan jaringan dan lain-lain. Nah, sampai yang CC 4 berapa tadi ya? Ini yang gubernur free ini ya. Nah, kalau ada yang mungkin tahu yang gubernur free, gubernur reaksi cepat. Nah, itu. Nah, kemudian AGC yang ini CC 4429 kata-katanya seperti ini. Harus dilakukan menggunakan fasilitas AGC yang berada di fasilitas pengelola operasi sistem. Ditentukan oleh yang lain. Semua unit pembangkit harus dilengkapi dengan pengatur pembangkitan agar AGC atau pengaturan keluaran output generator otomatis dapat mengikuti beban. Ya. Jadi bagi unit-unit yang masih mungkin set point untuk menaikkan beban itu masih dari speed atau dari bukaan governor ya itu nanti kayaknya sih harus harus nanti ke depannya set pointnya beban entah nanti diapain lah pokoknya. Kata-kata lain, satu pembangkit yang lebih kecil dari 20 MW tidak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pengaturan frekuensi melalui peralatan AGC ya. Cuman kenyataannya kayaknya nggak gitu ya. Iya, iya. Di beberapa unit yang kecil-kecil pun juga disuruh sudah AGC. Ya, itu nggak tahu nanti gimana terusan. Lanjutkan ke ini lagi, di PLN, monitoring progress implementasi AGC ya standar lah.
Di skema AGC, intinya AGC ini sebenarnya program dari SCADA PLN ya, transmisi ya. Karena transmisi ini kan apa, beroperasinya menjaga frekuensi di sistem. Jadi dia karena kesulitan mungkin ya karena merintahkan pembangkit terlalu lama ya, akhirnya dibuatlah sistem AGC di mana master stationnya yang dari transmisi ini akan bisa langsung mengorder perintah naik turun beban ke pembangkit secara langsung. Jadi misalnya dari frekuensinya sistem dihitung oleh program SCADA di PLN transmisi ternyata butuh 3 MW misalnya. Oh, kurang 3 MW. Maka dia akan memerintahkan 3 pembangkit ya. Per tiap pembangkit diperintahkan secara otomatis untuk naik 1 MW. Yang sebelumnya mungkin lewat telepon, dengan sistem AGC ini langsung memerintahkan unit untuk otomatis naik beban. Begitu juga ketika frekuensi mendeteksi packetnya tinggi ya, berarti kan harus turun beban. Saya dihitung dengan perhitungan SCADA di PLN, turunnya seharusnya 5 MW, nanti dibagi terserah di pembangkit-pembangkit yang mana, itu yang menentukan SCADA PLN. Intinya cuman AGC ini perintah naik turun beban yang otomatis langsung dari transmisi ke pembangkit. Nah, itu aja. Untuk masalah lainnya yang di belakang-belakangnya, misalnya ketika naik beban, terus fan-nya tidak nutut, bonus pressure gimana lah, itu urusannya pembangkit. Nah, PLN tidak mau tahu ya, gitulah. Nah, ini pengaturan frekuensi, jadi jadi AGC ini istilahnya pengaturan level 2 ya. Untuk level pertamanya pakai governor free ya. Jadi semua pembangkit disarankan untuk mengaktifkan governor free untuk membantu frekuensi. Nah, tapi kalau ternyata frekuensinya tidak terlalu bisa terbantu, nah maka PLN akan langsung bisa menaik turunkan beban ya nggak sesuka hati, tapi sesuai dengan perhitungan kebutuhan beban yang diperlukan untuk menstabilkan frekuensi. Itu aja sih. Intinya sih kepinginnya PLN bisa ngatur frekuensi langsung ke pembangkitnya. Ya, gitu loh. Nah, di sini eh, kita akan tidak terlalu fokus ke elektriknya ya, karena bukan bidang elektrik ya. Sebagai instrumen. Nah, jadi di sini kita akan berkenalan dengan dinamakan protokol atau tata tata bahasa ya, tata bahasa atau tata cara urutan komunikasi data. Di sini SCADA PLN. Jadi tadi kan sudah disampaikan PLN transmisi ini ya sebelah kanan ini ya itu akan memerintahkan unit atau pembangkit untuk naik turun beban. Nah, sekarang media untuk memerintahkannya pakai apa? Gitu. Secara tradisional ya, biasanya kalau naik turun beban kan berarti mungkinnya dikirim sinyal elektrik kontrol ya, entah itu 420 miliampere atau tegangan yang dari PLN misalnya mau naik beban dikirim berapa miliampere diterima oleh pembangkit sebagai set point beban. Nah, untuk yang sekarang karena sudah era digital ya, era digital, maka tidak lagi menggunakan hardwire seperti itu.
Yang digunakan sekarang adalah komunikasi data. Untuk medianya, nah, media yang terbaru dengan kecepatan yang lebih tinggi, reliability yang lebih tinggi, tahan terhadap tegangan kejut, tahan terhadap interferensi elektromagnetik, itu menggunakan fiber optik. Itu medianya. Nah, lalu sekarang protokol, tata tata bahasa ya, istilahnya aturan cara berkomunikasi antar peralatannya. Di SCADA PLN dengan di unit agak sedikit berbeda ya. Itu entah itu ceritanya gimana dulunya ya. Jadi di SCADA PLN lebih cenderung memakai protokol IEC. Jadi dulu ada IEC sama DNP3. Ya. Sedangkan di unit pembangkit itu uh, di skala PLC DCS, meskipun juga ada yang menggunakan IEC tapi jarang. Jadi sering menggunakan protokol-protokol seperti Profibus, Modbus, Fieldbus, ya kayak bus-bus itu lah, Babybus ya juga ada. Nah, saat ini karena SCADA PLN itu akan berhubungan dengan unit langsung, ya berhubungan dengan unit langsung, sedangkan di PLN ini sudah menggunakan protokol sendiri, nah, maka ada apa istilahnya itu skema baru, skema baru untuk menghubungkannya. Berarti kan harus menghubungkan antara protokol yang dipakai oleh PLN dengan protokol yang dipakai di unit. Nah, di sini salah satu contohnya, mungkin di unit-unit UBJEM yang sudah dipasang ya, rata-rata unit itu memakai protokol Modbus. Yang paling sering protokol Modbus. Sedangkan di SCADA PLN menggunakan protokol YC104 atau yang lama serial YC101. Kalau yang 61850 kayaknya belum, yang terbaru itu ya. Nah, ini harus berkomunikasi dengan protokol di unit agar bisa memerintahkan atau juga bisa menerima data dari unit. Iya. Nah, untuk itu ada ini. Nah, kayak sistem. Kalau ini hanya konverter aja ya, konverter media. Jadi kalau misalnya medianya Ethernet ya nggak perlu konverter lagi. Atau misalnya medianya wireless, ya berarti konverternya konverter dari Ethernet ke wireless, ke Ethernet ke wireless ke Ethernet lagi. Nah, yang penting adalah yang ini, gateway protokol. Dia akan menjembatani antara protokol yang dipakai oleh PLN ke protokol yang dipakai di unit. Oke. Untuk protokol yang di unit, di Modbus ini ya mungkin teman-teman sudah sering baca, sudah sering eh, eksperimen ya. Untuk itu saya akan lewati. Nah, sekarang kita akan nyoba berkenalan dengan protokol yang sebelah kanan, protokol IC104. Nah, jadi ini sebelum masuk ke protokol IC104-nya, ya, apa saja yang antara ini ya bisa dilihat di sini ya, antara power plant di sini, eh, ada DCS-nya ini ya DCS, kelihatan ya, dengan master station yang dalam artian ini itu PLN transmisi ya atau GI itu SCADA yang tinggi SCADA-nya PLN, SCADA PLN. Perlunya apa aja datanya? Nah ini mungkin sebagian kecil ya.
Atau tapi intinya ini kok. Nah, jadi bisa dilihat RAM rate-nya MW-net. Nah, RAM rate-nya itu kenaikan kenaikan MW-nya PLN perlu tahu dari DCS. Artinya DCS yang mengirimkan data rate MW ke PLN. Terus limit atasnya, limit bawahnya ya. Nah, jadi pernah dulu di UB Jom itu kita mau ngakali perintah dari PLN supaya enggak tinggi-tinggi amat. Nah, itu kita batasi di limit atasnya. Tapi ternyata limit atasnya pun juga diminta sama PLN untuk ditarikkan juga ya. Jadi PLN-nya juga tahu juga. Oh, dibatasi segini ternyata. Kemudian ready-nya AGC. Nah, terus yang ini, ini yang ke arah sana kan, ke arah sana. Ini perintah dari PLN ke unit untuk meminta AGC request. Oh, saya ini PLN, saya ini PLN ya, PLN meminta unit untuk mengaktifkan AGC. Nah, ini memerintahkan ke sana. Nanti kalau sudah diperintah kasih feedback sana. Oke, AGC sudah on. Nah, ini terus kemudian kalau AGC sudah on, PLN akan memerintahkan set point beban. Nah, ini berdasarkan perhitungan yang dia lakukan. Jadi dia sudah ada perhitungan sendiri di skadanya, sehingga pembangkit ini diperintahkan untuk naik atau turun berapa MW. Perintahnya ke sana. Nanti feedbacknya, oh MW-nya sudah naik. Ya, aktualnya juga. Ini ketambah lagi AGC fail. Nah, di telemetrinya nanti ada beberapa kode-kode ini, ya. Yang kode-kode ini nanti ada hubungannya dengan IEC 104-nya, mnemoniknya ini. Jadi perlu diketahui kalau IEC 104, IEC 104 ini merupakan standar ya. Oleh karena itu, mnemoniknya ini juga sudah standar. Dan selanjutnya, ini adalah salah satu contoh parameter komunikasi AGC di PLTU Indramayu ya. Jadi yang sisi sebelah kiri sini ini adalah protokol IEC 104. IEC 104. Nah, ada tipe, ada NIM yang semua ini sudah distandarkan sesuai standar dari PLN nanti. Kita akan perkenalannya nanti ada sesinya. Kemudian dikonversi ke Modbus. Nah, ini Modbus dari unit Modbus. Seperti yang sudah kita ketahui, Modbus mengandung beberapa parameter ya istilahnya. Frame, frame data, function code. Nah, function code 5 itu tipenya digital output. Function code 1 digital output. Function code 1 digital input, function code 6 analog output, function code 3 analog input. Ini namanya aja. Kemudian addressnya. Ya. Ini address di gateway-nya ya, gateway yang tadi itu yang untuk mengkonversi isi 04 ke Modbus. Kemudian ini address yang di DCS-nya. Jadi alamat IEC dikonversi ke alamat yang dimengerti oleh unit yaitu protokol Modbus.
untuk asesmen biasa di unit, bisa. Dan masuk ke protokol ISI 104. Ya, ini kembali apa, istilah, mereview sedikit komunikasi paralel, komunikasi serial. Ya. Kalau paralel sekarang insya Allah sudah nggak ada lagi ya. Mungkin di CPU kayaknya masih ada di slot ISA PCI. Kalau dulu paralel port, jadi semua pin akan bekerja bersamaan. Sedangkan komunikasi serial, bitnya dikirim satu persatu. Nah, kalau sekarang komunikasinya semua serial ya. Sehingga kabelnya cuma butuh satu apa dua aja cukup. Ini RS232 butuh kawat. Datanya dikirim lewat dua kabelnya aja gantian. Kemudian komunikasi dalam SCADA ya. Jadi ini maksudnya SCADA di umum ya, SCADA umum, handal, valid, informasi cepat, dapat dilewatkan media apa saja. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan SCADA ini, maka diciptakanlah protokol-protokol yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, ada yang khusus protokol dari pabrikan, ANZ, Indartik, terus kayak punyanya Allen Bradley juga. Profibus itu juga sementara kayaknya sih pabrikan ya, karena kalau nggak tahu, nggak pakai program, nggak pakai softwarenya sendiri, dia nggak bisa baca. Jadi biasanya itu dikatakan standar protokolnya pabrikan. Kalau nggak pakai softwarenya dia pun nggak bisa kebaca. Kemudian ada yang pakai standar terbuka atau open protokol ya. Ada IEC, ya. Terus OPC ya. OPC ini sebenarnya perusahaan nih, masuk masuk ke sini, masuk masuk ke perusahaan, tapi diadopsi luas. Kalau Modbus ini kan sebenarnya punyanya Schneider ya, Modicon, yang Modicon, tapi terus kemudian di open source kan ya, sehingga bisa dipakai di semua peralatan. Profibus juga ini adopsi luas juga. Ya, ya. Dan ketiga juga ini sudah adopsi luas. Yang ini protokol SCADA ya, saya ada yang serial, ada yang internet ya. IEC yang 8705101 yang lama itu pakai serial Mas ya. 103 juga pakai serial. Tapi yang 104 sudah pakai LAN. Nah, insya Allah yang terakhir ini AGC sudah pakai 104. Nah, yang terbaru 61850 kurang tahu saya. Kalau IKN kayaknya terakhir saya ngecek itu udah pakai yang 61850. Jadi antar antar peralatan kayak relay proteksi dan lain-lain itu sudah langsung bisa komunikasi dan ada deskripsinya langsung. Jadi nggak kayak Modbus itu kan ada alamatnya, misalnya 40.001. Nah, itu punyanya siapa? Itu harus lihat buku manual dulu. Harus punya mapping addressnya. Tapi kalau di 61850 ini kirim data plus deskripsi plus timestamp juga. Nah, jadi lebih lebih komplit. Nggak perlu buka-buka buku manual atau mapping addressnya itu sudah tahu itu dari peralatan apa. Jadi sudah distandarkan misalnya di relay diferensial itu sudah ada mnemoniknya P1,
div. Nah, gitu-gitu itu sudah standar semua. Oke. Nah, ini sejarah IEC 10 60 870 strip 5 yang 104 ya. Nah, ini monggo mau dibaca dulu ya. Tahun 88. Nah, ini terjemahan dari Google kali. Seharusnya International Electronic Committee ya IEC itu menerbitkan standar IEC 870 Telecontrol Equipment System. Ada bagian 5 protokol transmisi. Di awal masih pakai yang 870-nya 101. Nah, terus ini standar salah saya. Standar IEC diberi nomor ulang dengan awalan 60 ya. Dimulai awal mulainya tulisan IEC 60 870 ya itu 60-nya itu diberi nomor ulang. IEC 60875 didefinisikan terutama untuk telekomunikasi informasi sistem listrik dan kontrol ya. Jadi dulu itu emang digunakan untuk transmisi listrik, belum ke DCS dan lain-lain. Meskipun juga bisa digunakan untuk periode yang sama ketika IEC 870 dirilis, DNP3 dikembangkan. Nah, jadi barengan, Mas. Jadi antara IEC 870 dan DNP3 ini hampir mirip, ya, cuman yang mengembangkan beda. Ya, yang mengembangkan DNP3 orang-orang dari divisi kontrol otomasi ya, kayak di apa, PLC dan lain-lain. Sedangkan IEC 870 itu yang bikin orang-orang elektrik, teletransmisi, ada. Ya, itu jadi DNP3 kalau pernah dengar itu ya istilahnya teman-teman saingan barengan keluar dengan YC 60870. Sudah itu aja sih. Jadi intinya ceritanya seperti itu. Hmm, ini harus sejarah isi. Belajar sejarah. Ah, ini masuk ke IEC 60870 strip 5 strip 104 ya. Ini tuh perkembangan dari yang standar awalnya 101 serial. Ya. Jadi bedanya, bedanya kita akan langsung membedakan dengan protokol Modbus. Jadi intinya itu kan kalau di protokol itu urutan bit atau urutan data per byte-nya ya. Nah, urutannya itu berfungsi sebagai apa? Di urutan awalnya itu byte awal itu apa, byte kedua itu apa, byte ketiga sampai byte keberapanya. Nah, yang membedakan antara protokol Modbus, protokol satu dan protokol lainnya itu urutannya, fungsi urutan datanya. Nah, intinya. Nah, seperti ini ya. Di Modbus ini yang 2 byte di awal ya. Satu byte itu 8 bit ya. Berarti 2 byte 16 bit ya. Itu transaction ID ya. Kemudian protokol ID, terus panjangnya, panjang dari eh, data yang dikirim, nah, terus unit ID 1 byte. ID-nya berarti kan 0 sampai 255 ya. Kalau panjangnya ini berarti sampai 65536. Eh, ya, 16 bit ya. Ya, 65535 ya. Dan function code ya seperti
function code satu tadi itu digital input, function code 0 digital output. Nah, urutannya seperti itu. Jangan punyanya IEC104, nah ini lebih panjang lagi. Ada 68 bit awal. Nah, ini nggak tahu kenapa kok di awal pakai 68 bit. Ya, itu memang namanya sudah standarkan nama orang-orangnya ya. Kemudian ada 000068 lagi. Terus yang CF ini isinya mana? Isinya ada lagi di dalam ini. Terus LATI, COT ini cost of transmission. Nah, ini yang menarik yang kadang ini. Jadi di IEC 104 itu ada namanya cost of transmission. Itu satu, dua, tiga berapa itu beda-beda. Artinya ini data ini dikirim karena apa? Ada yang karena memang baca periodik, emang karena spontaneous ya. Spontaneous itu misalnya relay proteksi apa itu dia ngalami gangguan. Nah, dia langsung kirim data gangguannya dia dengan COT spontaneous. Artinya klien yang menerima itu mau tidak mau harus menerima datanya. Nah, ada lagi yang periodik, ada lagi yang macam-macam lah pokoknya ini. Nah, terus CAS, CASDU, nanti ada setelahnya nanti. Kemudian baru datanya, datanya lagi ya masih panjang. Lebih panjang kalau punyanya YEC. Ya, kalau mau lihat ini print formatnya ada di sini. Nah, ya. Jadi 8 bit, 8 bit tadi kan ada urutan APC, APCI, terus ASDU ya. Nah, jadi ASDU yang 8 bit pertama, nah, tipe identification. Terus 8 bit kedua, number object. Nah, terus yang ketiga itu yang cost of transmission. Nah, isinya itu apa aja? Coba. Ini contohnya. Misalnya yang terkirim datanya ini, sampel data seperti ini. Nah, bisa ini cuma dilihat-lihat aja ya. Atau nanti kalau waktu program ini nggak sebulat ini enggak. Jadi awal 68, ini angkanya 88. Terus panjang APDU-nya 14. OE ini 14 kepada hektar. Terus 4E 14. Nah, terus ada lagi nih yang apa? Tipe identification. Nah, CCINA, Counter Interrogation Command. Nanti ini apa aja di IC4 itu ada macam-macamnya. Terus nomor objeknya berapa. Nah, terus alasan dikirim. Nah, itu macam-macam juga di IEC 104. Alasan terkirimnya itu ada juga beda-beda. Kalau di Modbus kan nggak ada alasan terkirim, nggak ada. Adanya ya, tadi itu aja function code itu aja. Terus address yang ngirim. Terus address objeknya. Ini belum ada datanya. Yang ada datanya yang ini. Jadi panjangnya bisa beda-beda. Ya, seperti ini dia COT-nya spontaneous. Jadi dia langsung kirim langsung ke klien 0. Ini alamat alamat ASDU-nya ada 12 desimal. Nah, datanya ini. Nah, ini data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi misalkan aja relay proteksi itu ketika dia trip, dia mau mengirimkan datanya berupa nilainya, deskripsinya,
timestampnya. Nah, itu bisa pakai tiga value untuk apa? Nggak tahu nilai tripnya bagaimana. Terus timestampnya lebih panjang. Oke, lagi. Nah, tadi sudah terangin sedikit. Panjang-panjangnya tadi ada originator address itu yang ngirim ya, time tag penjelasan pada PDF. Oke, kita klik. Nah, ini buku yang menerangkan tentang ISI 104 ya. Jadi monggo kalau ada yang mau baca-baca, kayak ini nganggur-nganggur ya bisa baca-baca. Jadi di sini ada fungsi-fungsinya. Misalnya ini ya, langsung aja ya. Eh, 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 eh. Nah, ini referensi ini sudah distandarkan. Jadi misalnya MSPNA1 itu berarti single point information. Misalnya yang terbaca mau ngirim data pengukuran. Nah, dia pakai mnemonik yang ini MMENB1. Ada yang floating pakai MMENC1. Ini sudah distandarkan semua. Banyak ya. Jadi ya kalau Y104 ini harus harus lihat settingnya lumayan banyak. Cuman ya kalau sudah sekali jadi ya enak. Ini untuk itu. Terus kemudian ini ada juga cost of transmission. Jadi kenapa dia mengirimkan data? Ya, ini ada yang periodik. Dia ngirim misalnya data pengukuran dikirim per tiap detik. Nah itu kodenya satu. Misalnya relay proteksi jika terjadi apa-apa dia langsung ngirim data tadi itu. Kirim data angkanya, angka waktu tripnya, deskripsinya sama timestampnya. Nah dia COT-nya langsung tiga. Untuk klien akan langsung baca langsung. Oh, COT mungkin di klien bisa juga diprogram. Misalnya COT 3 itu displaynya lebih diataskan daripada yang COT 1 itu bisa diatur semua. Confirmation, activation, nah ini ada banyak ya. Ya, itu. Oke. Ya, single sekali kali. Sampai rasanya. Ini yang pokoknya dibaca di sini ya. Jadi ada yang misalnya ya, ah, ada juga yang pembacaan. Ini informasi elemen untuk yang monitoring. Nah, tipenya untuk nilai biasa NVA. Terus misalnya floating ada lagi. Nah ini floating. Elemen type-nya ini. Ini tidak perlu dihafalkan karena nanti di software-nya itu tinggal dipilih gitu aja. Heh, cuman ya harus lihat lagi ya. Quality bit ya pokoknya sebanyak. Oke. Nah, kemudian yang ini contoh yang di PLN ya. Nah, Proses komunikasi dasar Nah, fungsi aplikasi di PLN. Ini di PLN. Oke. Kalau mau detailnya bisa lihat di sini. Tak kasih. Jadi ada nanti ada minat lihat-lihat PDF-nya monggo bisa ya. Kalau minat aja.
Inisialisasi station. Nah, kalau yang lagi besar. Seret. Inisialisasi koneksi antar remote station dan master station ya. Remote station dan master station itu maksudnya apa? Kalau misalnya di AGC, nanti hilang nih. Di AGC master stationnya PLN ya SCADA, remote stationnya di unit ya, melewati gateway tadi. Berarti secara hardware-nya remote station itu gateway-nya. Selalu dimulai oleh master station ya. Master station mengambil inisiatif membuka konsultasi TCP dan intinya minta dulu nanti baru direspon. Oke, ya ini urutannya ya kalau mau baca-baca monggo. Master station mengirim aktif ya, thread. Terus remote station mengirimkan data acknowledge. Oke, masuk thread. Ya, situ lah tinggal ya. Tunggu lah ya. Ya, namanya juga perkenalan ya. Ya, perkenalan aja. Kemudian yang B, akuisisi data bacaan register. Ini nggak dipakai ya, data dengan polling. Nggak pakai. Event general ya, di general interrogation. Ini adalah mengupdate master session setelah prosedur inisialisasi. Nah, ini tadi ini yang sudah tadi sedikit disinggung COT-nya. Jadi ketika akan mengirimkan COT, kirim data. Datanya itu alasan dikirim apa? Periodik apakah spontaneous itu sendiri-sendiri. Nah, nanti klien yang akan menilai, oh kalau spontaneous nanti masuk ke logic untuk ngetripkan apa. Itu bisa dipilih sendiri. Yang jelas di E104 itu ada fitur seperti ini. Sinkronisasi waktu ada mana? Oh nggak dipakai ya. Jadi seharusnya di isi 104 itu juga bisa untuk sinkron waktu. Ya, jadi nggak harus kalau di PLC biasanya kan pakai fitur NTP-nya ya. NTP sambung ke GPS, nanti ada prosedur NTP untuk sinkronisasi waktu. Nah, tapi di Y104 juga ada fitur untuk sinkronisasi waktu. Bisa. Jadi misalnya antara remote station dengan master station ya. Yang master stationnya itu sudah punya GPS. Yang stratum satu ya misalnya. Dia sudah punya langsung eh, apa istilahnya itu anten yang ke satelit ya. Jadi yang master station ini sudah waktunya sudah oke lah. Nah, remote station ini tidak perlu beli GPS sendiri ya dan bisa pakai protokol IEC 104 ini untuk menyinkronkan waktu dengan master station. Tapi tidak dipakai di PLN. Ini remote control set point ini dipakai ya. Nah, kayak tadi kan harus ada perintah set point sama pembacaan MW dipakai. Nah ini ya, ya. Time out perintah 20 detik ya. Dari mana 20 detik ya dari bukunya ini ya. Ha. Ini memang standarnya PLN ya dia tinggal baca aja. Oke, total integrasi ya juga sama. Ada lagi fitur untuk transfer file ya. Nah, jadi protokol EC ini juga bisa dibuat untuk mentransfer file. Jadi nanti nanti setelah ini kita akan nyoba simulasi itu file di folder remote station sama file di foldernya master station itu bisa saling dikirim lewat protokol ini.
Di protokol ini serbaguna. Sudah ya. Nah, ini untuk yang common address ASDU, ASDU-nya tadi ya. Singkatannya application apa sih? Saya lupa. Singkatannya adalah common address-nya di PLN itu sudah diberikan sudah dikasih standar. Jika RTU 500 kV 0 sampai 999. Jadi kalau misalnya pembacaan IEC-nya itu di apa tadi itu ya di sisi CASDU-nya, yang Common ASDU Address ini, saya di sininya ya. Nah, ini terbaca di sini. Nah, terbaca nilai 100 gitu ya. Nah, berarti dia masuknya dari device remote station-nya yang RTU 500 kV. Nah, seperti itu. Ini sudah distandarkan sama PLN. Terus nah, addressingnya yang bawah ini ya, addressingnya ini di PLN sudah distandarkan pakai ini A B terus slash C slash DE. Detailnya seperti ini. Standard addressing teleinformation. Ini semua ada singkatannya ya. Nah, Application Specific Data Unit, IED, Intelligent Electronic Device. Nah, RTU, Remote Terminal Unit. SCADA, singkatannya ini ya. Ini buku standarnya dari dia. Nah, addressingnya seperti ini. Jadi kayak A-nya ini ya. Nah, nilai A-nya kalau satu ya remote station 500 kV. Ini yang paham orang-orang elektrik ya. Jadi tinggal baca datanya aja, dicocokkan sama yang buku standar. Variabel C. Nah, ini misalnya nih pembacaan di frekuensi pakai mnemonic F. Pembacaan power setting, real power setting. Mnemonicnya POAK. Ini sudah standar, jadi nggak bisa diganti-ganti dan nggak boleh diganti-ganti. Jadi kalau dia diganti nggak sesuai, berarti nggak ikut standar IEC yang 104 itu. Ya, telemetering itu di huruf C, ya huruf C. Setelah slashnya ini. Yang ini alamatnya peralatannya, terus yang C ini apa istilahnya? Yang diukur ya, yang diukurnya itu apa? Terus slash lagi D, nilai D, apa nilai D itu? Nah, nih nomor urut B. Oh, diameter sama elemen pemisah. Wah, ini yang anak elektrik. Ya. Seperti ini tipenya RCD, mnemoniknya DCBC. DC, mnemonik ini yang dibaca. Kayak misalnya tadi F itu kan frekuensi ya. Terus POAK set set point daya. Nah, tipenya tipe peralatan yang di remote stationnya. Misalnya TM. Nah, telemeasurement TM. Tap changer TC. Remote control analog RCA. Telesignal double TSD.
Nah, kalau TM telemeasurement artinya cuma baca aja kalau frekuensi. Nah, kalau TSD tadi merintahkan apa switch ya, merintahkan switch ya TSD. Jadi mnemoniknya ini nanti harus sesuai dengan yang standar kan. Tapi di softwarenya tinggal pilih aja. Nah, ini standar di PLN. Hmm. Nah, kemudian kita pelajari coba yang sebelah kiri. Jadi IEC 104 yang referensi dari Indramayu ya. Maka yang tipe di sini berarti kan kayak TSS, TSD, RCD, TM. Yang TM tadi kan telemeasurement, artinya ini yang dibaca saja. Ya. Kemudian RCA, apakah RCA itu? Coba. Jadi kita buka yang di punyanya PLN. RCA, remote control analog maksudnya. RCA, ini telesignal. Pak. Nah ini remote control analog. Nah, berarti dia istilahnya ngasih perintah ya. Ada tiga mnemonik, tiga mnemonik. Sini RCA. Nah ini mnemoniknya nggak tulis ini. Mnemonik untuk perintahnya seharusnya dia pakainya yang di apa tadi? Real power set point. Nah, POOP ya. POOP. Yang TM pembacaan aja. Pembacaan voltage gross T1 ya. Ini kita coba ya. Mnemoniknya kalau ngikuti standar AGC pakai yang mana? Voltage misalnya. Voltage untuk TM. Nah, TM. Voltage OV. Ya, V. Standar ya biasa. Frekuensi sama. Ini V1 ya, seharusnya V. Jadi nanti ini standar yang seperti apa 104 disesuaikan dengan standar dari PLN. Untuk konversi ke Modbus ya. Di Modbus itu kan kita cuma mengenal function code sama address kemudian nilainya ya. Sedangkan di IEC 104 itu ada yang cost transmission, terus tipenya juga ya. Tipenya itu bisa bagaimana caranya dikonversikan ke Modbus. Misalnya kalau angka ya di TM ini kan ada angkanya, maka bisa dikonversikan ke angkanya Modbus, value-nya Modbus. Terus misalnya TM ini hanya pembacaan aja, ya, kan ya, pembacaan aja. Maka di Modbus jangan dibikin function code yang 4 atau istilahnya yang 4 itu kan function untuk nulis. Itu jangan. Jadi kalau di awal pakainya telemeasurement TM di IEC 104, maka cocoknya kalau di Modbus pakai yang eh, read holding register. Ini bukan preset ini kalau tiga ini read ya kok ini read ini. Ini bener ini tiga, tapi seharusnya ini read. Gitu. Read single register supaya sebenarnya sih nggak masalah sih, cuman supaya apa ya konversinya itu sesuai fungsinya. Sehingga yang parameter banyak di IEC 104 tidak semuanya itu harus diterjemahkan ke Modbus. Kita akan lanjut ya
ke simulasi ya. Jadi ini cuman apa istilahnya eh, karena cuma memperkenalkan, nah, saya cuma bisa memperkenalkan aja. Nah, untuk lebih mendalami, salah satunya bisa menggunakan simulator ini. Kalau sebelumnya di instrumen kita sudah sering menggunakan simulator untuk Modbus, menggunakan Modscan ya, Modscan yang sebelah kiri ini sebagai kliennya atau yang membaca, yang istilahnya itu kayak HMI-nya ya, yang berhubungan dengan manusianya di sini, klien yang meminta data ya, gambar orang meminta data klien, kemudian meminta data ke peralatan-peralatan Modbus. Peralatan Modbusnya ini dinamakan server, server yang menyediakan data. Ini peralatan ini kalau kita nggak punya peralatan Modbusnya bisa kita simulasi menggunakan software Modscan untuk klien dan Modsim 32 untuk mensimulasikan Modbus servernya. Nah, di IEC juga menggunakan klien atau klien dan server. Alhamdulillahnya juga sudah disediakan software untuk mensimulasikan data tersebut. Jadi misal ya, daripada yang mau pengetesan AGC, misalnya kliennya PLN, nah, kita mau baca data dari PLN, nah, maka kita memakai software sebagai servernya, memakai software server IEC untuk mensimulasikan data yang dikirimkan ke PLN dan menerima data dari PLN ke server. Itu misalnya kalau kalau yang PLN sifatnya klien ya. Terus misal kita mau uji gateway-nya kita, gateway IEC ke Modbus, di mana gateway-nya itu di sisi IEC 104 difungsikan sebagai server. Nah, untuk mencobanya, apa gateway-nya tersebut kita hubungkan ke software klien simulator IEC. Nah, seperti itu ya. Atau bisa bikin di rumah, ya ini klien sama server di satu komputer. Contohnya seperti ini. Bentar. Jadi ada setting di sisi server, ya. Ini bikin kayak gini soalnya simulatornya nggak bisa dibikin layar dua gitu. Jadi satu satu software langsung full screen. Itu agak susah kalau bandingkan. Ini setting di sisi server ya. Jadi pakai yang server simulator ini. Settingnya seperti ini. IP address-nya kita pakai IP address di komputer kita sendiri. Berarti pakai IP 127 ya. Terus portnya, nah ini kalau port Modbus kan pakai 502 ya. 502. Kalau di IEC 104, portnya pakai 2404. Remote IP address aja. Itu IP address yang dituju. Jadi bisa di apa istilahnya itu dikhususkan untuk ke komputer tertentu juga bisa. Tapi kalau tidak di broadcast pakai 0000. Kemudian K value, W value ini standar 12 sama 8. Ini waktu untuk time out-nya. Jadi di IEC 104 itu punya 4, 4 kali time out ya. Awal masih time out, lanjut kedua, lanjut ketiga, lanjut keempat. Terus yang penting lagi ini transmit spontaneous message value, terus total number station ini jumlah station yang mau kita simulasikan. Jadi kalau ada 10 ya tulis 10 aja. Terus station address-nya ini kan servernya satu aja satu aja. Kalau misalnya kita bikin servernya 5, ya, berarti total number stationnya ada 5.
Terus ini misalnya station yang pertama kita tulis satu. Nanti di station yang kedua, di apa server station yang kedua ditulis alamat dua. Nah, sini nih ada ini enable file transfer. Nah, ini yang di PLN nggak di itu apa namanya nggak dipakai ya. Tapi di IC104 ada fungsinya. Nah, ini bisa transfer file dari folder yang kita tentukan. Maksimumnya juga ada, bisa disetting. Ini COD size-nya yang cost of transmission-nya tadi ini 2 byte. 2 byte itu berarti bisa sampai full semua ya, full semua. Semua penyebab transmisi bisa dimasukkan. Satu itu tadi apa, dua apa. Setelah settingnya selesai ya, baru kita masuk ke konfigurasi datanya server. Jadi anggapannya ini server ini kayak perangkat IED ya. Perangkat IED itu bisa relay proteksi, bisa AVR, bisa macam-macam lain. Nah, di dalamnya menyediakan pembacaan single point, single comment, terus macam-macam ini ya. Ini semua tampilkan semua. Misalnya misroot short float ini misalnya ya. Jadi pembacaannya misalnya ini pembacaan power meter misalnya ya. Power meter atau reproteksi dia membaca tegangan, baca arus itu dimasukkan ke sini. Juga bisa nerima set point ya. Misalnya eh, perangkatnya ini AVR ya. Perangkat ini AVR bisa diperintah untuk naik turun apa ya? AVR ya, naik turun ya, sebagai naik turun outputnya itu pakai yang ini set point command. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini standar kan? Nah, CSETC tadi MMETR. Ini sudah distandarkan standar IEC 104 dan lain-lain. Kadang nggak perlu semuanya. Kadang ada yang cuman measure aja, ya measure surplus ini aja, sama set point atau kadang set point aja nggak ada yang baca. Nah, itu macam-macam. Tergantung setting di IED-nya. Ini kan hanya sebagai simulatornya aja. Sementara saya belum pernah nyoba ngakses IED yang punya IEC 10104 itu settingnya isinya apa aja. Oke, kemudian ada starting IOA. Nah, jadi ini uh, address-nya ya, address. Address untuk pembacaan short float itu addressnya 600. Terus address untuk memberikan set point itu 6.000. Oke, lanjut dulu. Ini setting di sebentar dulu itu.
Oke, lanjut dikit ya, Bang Mari. Nah, ini yang klien ya, yang klien sama kayak tadi. Oke. Nah, klien ketika dia dikonekkan ya, start communication ya. Mas, gambar ini. Nah, ini. Ketika start communication, nah, kalau tadi yang servernya peralatan itu sudah masuk ke jaringannya dia, langsung connected. Ini ya, ini connected ya. Nah, data yang dikirim sama server tadi ya, ini langsung baca semua sama dia. Yang MMENC tadi kebaca masih nol ya. Oke. Jadi di klien istilahnya ya kayak cuman baca itu aja. Nanti kalau dibikin HMI ya itu nanti bisa dipilih-pilih. Cuma kalau ini kan sebagai simulator aja semua data dari server dibaca semua. Tinggal dikit nanti sudah nggak usah takon ini. Nah ini contoh untuk simulasi pengukuran floating point. Floating point pada server ya. Nah, jadi ini sebelah kanan ini servernya ya. Loh, kok sabun? Salah, salah. Ini, ini sebelah kanan ini server ya. Jadi di server ini kita akan menyimulasikan MMEF ya, MMEF, EMMETF nilai floatingnya ya. IOA-nya, objek address-nya 600. Nah, value-nya yang awalnya 0 kita kasih nilai jadi 123,456. Nah, otomatis nanti yang di klien, nah itu di IOA yang sama 600 ya itu akan terbaca sama 123,45. Cuman gitu aja sih. Kemudian yang kedua, yang terakhir ya, set point code comment adalah memberikan contoh untuk memberikan perintah set point dari klien ke server ya. Jadi dari klien ini misalnya di IOA 6000 ya. Comment tab-nya operate ya, ngasih ngasih perintah. Value-nya kita kasih 987.654 minus. Ya. Tipe ID-nya CSENC1 ini. Nah, maka ke server ya, akan terbaca di IOA yang sama. Eh, ya, baca di IOA yang nah ini. Yang seharusnya baca di sini. Di, baca di server nanti besar 987,654. Ya, cukup itu saja dari saya ya. Ya ini perkenalan aja IEC 104. Intinya ya eh, supaya tidak terlalu eh, membayangkan yang tidak-tidak, apalagi berhubungan dengan Modbus ya. Jadi seakan-akan Modbus sama IEC itu beda jauh ya. Ya tidak terlalu ya. Nggak terlalu intinya ada data yang frame, frame formatnya beda gitu aja. Tapi tetap tetap ada data, alamat, nilainya ya, ya sama-sama aja. Kemudian yang kedua juga sebagai apa ya istilahnya itu kalau di AGC itu sistemnya ya yang intinya itu ya cuman di komunikasi data untuk menaik turunkan beban.
aja. Jadi kalau misalnya ada yang bayangan wah GC harus unitnya mewah bagaimana gitu ya, itu memang memang ke belakangnya. Cuman intinya di AGC itu adalah di komunikasi datanya ini yang ujungnya nanti ke naik turun beban di pembangkit. Karena sudah 1 jam, monggo ditutup dulu nggih. Tutup langsung ya Pak Piye iki? Ya, terima kasih Mas Ilham atas pemaparannya luar biasa ya. Padahal masih perkenalan tapi sudah sangat lengkap. Nggak Mungkin apa-apa. teman-teman ada yang ingin berdiskusi terkait YSIN Sudah jam 104 3. GC. Untuk buku yang cukup bisa buat baca-baca, ini ada buku bagus juga. Monggo yang pengen baca bahasa Jawa. Ini adalah baca-baca doa. Ya mungkin teman-teman Nggak ada dari mas, unit di ada yang Opio mau ae bertanya, 50 ini. ada Asahan, Saya ketahui ini di Opio kalau ae. dari Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya Pak. Mohon izin Pak. dia monggo Mas Junaidi. Monggo silakan Mas. Ini Pak mas. Ilham, mohon izin Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan saat di awal itu frekuensi itu kan dibatasi oleh dengan PLN ya. Terus kita mengakali dinaikkan itu seperti apa ya Pak? Maksudnya Pak, settingan yang di awal tadi Pak, yang di AJG Pak. Oh, ngakali naik turun apa maksimum minimumnya permintaan beban dari PLN. Betul Pak. Ya mas, jadi kalau di unit biasanya kan kalau yang sudah dipraktekkan itu kan dari PLN itu akan memerintahkan ya, akan memberikan set point beban AGC ya. Nah, ini set point di sini. Nah, itu bisa di logiknya DCS itu kan set point beban terus nanti keluar ke logiknya governor sama ke boiler. Nah, di situ bisa diakali, kasih logik tambahan lagi. Misalnya PLN seharusnya bisa naik plus minus 3 MW. Nah, tapi kita akali di situ angka 3 MW-nya itu sebelum masuk ke gubernur atau kontrolnya boiler itu di limit. Nah, itu bisa diakali kayak gitu itu bisa. Cuman ya nanti itu gini, PLN itu kan juga minta data limit atas sama bawahnya di unit, ya kan? Nah, tinggal yang dikirim itu data yang mana, gitu loh. Bisa aja kita kan bikin double dua limit ya nih ya, dua limiter yang memang limit aslinya, kemudian ada limit setelahnya dia bisa aja. Gak susah lah buat orang teman-teman justru. Itu aja sih mas. Ya buat ngakali-ngakali aja. Oke, Oke Pak. 50.000 Kasih Pak. satu. Ya. Kasih Pak. Tadi Kayaknya ada tadi ada Pak ambigu Guru. soalnya Pak. Tadi ada ngakalinya itu maksudnya supaya udah jelas Pak. Kasih Pak. Iya siap-siap ya Pak. Siap, Pak. Siap Pak Mas Desam lima puluh izin Iman ribu tanya. kedua. Junaidi. Monggo Mas Saya tahu ini Rois piro saya dari tahu nih. Sambalia. Wis wakeh pokoknya wis Mas.
ketemu Ya, dengar ya, istirahat. Pak dosen dengar ya. Dengar Pak Gak Rois, perlu. monggo Mas Rois. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Mas siapa tadi, yang pertama tadi untuk terkait dengan high-low-nya ini ya, limitnya ya, yang bisa diatur di logiknya DCS ya. Ini pun apakah kita bisa ini Mas ya, bisa nyeting rate of change-nya juga ya. Jadi untuk mengantisipasi kan ketika unit itu kalau responnya cepat kan ya tidak ada masalah ya terkait isu rate of change-nya dia ya. Ya, tapi kalau unit yang responnya itu entah governornya, entah boilernya responnya itu lambat, di situ kita bisa ya kita nyeting rate of change-nya dari program di DCS itu ya. Ya Mas, bisa Mas, bisa. Di sini Jadi udah itu yang bisa. Jadi kayak gini ya, rem ramping ya, ini sekalian yang lain-lain teman-teman juga ya. Jadi kan beberapa teman-teman yang di engineering juga di mungkinnya di mekanik juga yang jadi rental apa itu eh, sering sama PLN diminta kenaikan beban 3 MW per menit. Nah, ya gitu ya. Sering kan kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya set point ramping itu kita nggak bisa membatasi ramping dari aktual yang terjadi. MW per menit kan aktual yang terjadi. Ya kan ya. Daya yang dihasilkan ya lah kalau kalau pembakarannya itu bisa cepat gitu. MW-nya bisa naik cepat. Ya enggak. Tapi kan ada pembakaran, ada yang udaranya dan lain-lain bukaan governor juga, ya kan? Sehingga perkataan MW-nya naik 3 MW per menit itu enggak bisa. Tapi yang bisa set point-nya yang di ramping. Nah, artinya misalnya gini, awal 5 MW, kemudian operator langsung ngasih perintah 10 MW. Nah, operator ketika neken OK, pas ya dari 5 ke 10 MW, ya, kalau nggak ada ramping, maka set point-nya di logic itu dari 5 MB langsung 10 MB angkanya. Ya enggak? Di selisihnya kalau pakai kontrol 10 sama 5 langsung 5 MB. Itu nanti apa governor langsung buka 100% atau berapa. Nah, beda kalau kayak gini. Misalnya posisi awal 5 MB beban. Terus operator ngasih ngasih perintah 10 MB langsung. Nah, ada logic untuk ramping set point-nya. Ketika ketika operator ngasih angka 10, ya itu nggak langsung 10 yang keluar. Tapi 5, 5,1, 5,2, 5,3, 6, 7, ada step-stepnya. Nah, step-stepnya itu bukan diinput oleh operator, tapi step-stepnya itu sudah diprogramkan di dalam logiknya. Jadi ketika operator salah langsung ngasih 15, ya, itu nggak langsung 15 ke logiknya, ke perintah perintah naikkan MB-nya. Tapi ada ramping set point-nya. Nah, itu baru bisa. Intinya ramping itu nggak bisa kalau diterapkan di aktual yang terjadi hasilnya ya. Tapi bisa dipasang di set point. Makanya kayak governornya apa kayak sistemnya Woodward dan lain-lain itu nggak ada ceritanya rate MW nggak ada. Tapi biasanya rate atau rem set point adanya itu. Jadi bisa di ramping di set point. Oke, di copy. Terima kasih Pak dosen. Oke, ya 50.000 untuk Anda. Oke, 50.000 ketiga. Nah, kayak aku Siap. aja. Terima kasih Mas Rois. Ini teman-teman ada yang mau berdiskusi lagi terkait Ini ada AGC, yang mau GC mendapat 101. 50.000. Atau mungkin ada masukan buat Mas Ilham juga nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya, Alhamdulillah. Pak dosen ya. Oke, saya nanti kasih nomor rekeningnya, bisa dimasuki macam-macam. File-file PDF-nya ini bisa di-share di grup Mas. Grup apa mana? Ya, nanti tak tak jadikan subset.
Monggo mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Dari Tidore ada Hasaan, ada mana ini? Oh ini Kendari, Bangka, Polok, Amurang. Nah, monggo teman-teman. Atau Wis mau iki share biar ininya. seluruh kabar hari. Mungkin ada kesulitan dalam ini apa namanya konversi ya, ke AGC dari yang lama. Penting di duit ae. Halo Mas Ilham, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Buku. Mari Mas, Waalaikumsalam. aku Ya lagi beneran tuh. bergabung ya Mas. Mas, 50.000 ketiga. Masya Allah. waduh, Mas ini kan Ah, AGC kan ada beberapa sistem yang harus yang menyupport ya Mas ya. Boleh ya, di spill Mas untuk boilernya harus seperti apa untuk mensupport AGC oh, dan turbinnya ya, seperti apa gitu Mas. Soalnya ya ini Mas. Jadi, orang kan mau ke AGC ya, wah, mengarah ke situ tuh Mas. Untuk super sistemnya sekali. apakah yang harus diperbaiki gitu Mas? Terkait Ya, autonya untuk menyupport AGC ya Mas ya. super Oke Mas. sekali. Oke. Ya Mas. Ya, jadi tadi sudah di awal-awal tadi itu, jadi intinya saya cuman ngasih yang dari PLN ya. Jadi ini pengaturan beban kita harus dilakukan menggunakan fasilitas otomatis AGC menjadi fasilitas pengaturan sistem. Nah, ini punyanya PLN. Oke ya. Jadi ditentukan lain semua unit pembangkit. Nah, ini kata-kata sini ya. Semua unit pembangkit akan ya. Semua unit pembangkit harus dilengkapi dengan pengatur pembangkitan agar AGC atau pengaturan pengeluaran untuk generator otomatis dapat mengikuti beban. Nah, intinya di sini, Mas. Nah, ini di sini. Jadi di sistem AGC kesehatan jalan. Ya, jadi intinya di AGC itu, Mas, seperti yang di sini. Transmisi PLN itu hanya akan memerintahkan unit untuk naik turun beban. Ya.
naik turun beban. Artinya apa? Yang diperintahkan oleh PLN itu ini. Nah, cuman beberapa parameter ini aja, Mas. Nah, ini aja. Nah, dia dari PLN cuman merintahkan set point beban aja, gitu. Sama AGC request on sama off. Yang lainnya cuman informasi dari unit ke PLN. Ya. Jadi AGC sebenarnya cuman itu aja. Ya. Nah, tergantung dari unitnya. PLN nggak akan mau tahu. Yang penting ketika diperintah naik 1 MW, maka dalam waktu yang ditentukan oleh PLN itu akan harus naik 1 MW. Nah, gimana caranya unit itu bisa ketika diperintahkan naik 1 MW, itu dalam waktu yang ditentukan oleh PLN bisa memenuhi untuk bisa naik 1 MW dengan keadaan yang stabil. Nah, itu masuk ke ranahnya unit, Pak. Ya, maksudnya yang sampai tadi kalau yang sistem-sistem pendukung-pendukungnya itu, ya berarti gini, berarti sistem pendukung yang harus bisa mewujudkan ketika aku cuman tinggal ngeset beban naik 1 MW, itu langsung stabil dalam waktu yang ditentukan naik MW-nya. Misalnya batasnya 1 MW per menit misalnya ya. Maka ketika dinaikkan 1 MW plus itu 1 menit harus mencapai itu dan stabil. Ya pendukungnya, bawahnya lah itu tidak mesti Mas. Kalau misalnya di Jawa itu ada sistem yang CCS, ada yang boiler master sama turbine master. Artinya kan kalau misalnya kita ngeset MW, itu kan yang gerak kan kalau di unit besar kan nggak cuman governornya aja, ya, tapi kan juga feedernya juga nambah. Nah, itu di sistem CCS itu ketika dia memerintahkan naik MW, dia akan memerintahkan dua sistem di turbin untuk naikkan governor sama barengan di boiler untuk naikkan main steam pressure. Nah, itu koordinasinya itu kalau misalnya governor terlalu cepat buka, main steam pressure-nya malah malah apa ngedrop, ya, malah justru nggak nyampe MW-nya. Nanti kejar-kejaran. Kalau misalnya feeder yang duluan naik, main steam pressure terlalu tinggi, ketika governor baru lambat buka, nanti nggak tercapai waktu yang diinginkan. Nah, itu koordinasinya namanya sistemnya CCS. Nah, di luar Jawa, yang aku juga nggak terlalu paham juga, kan sistem turbin sama boilernya rata-rata terpisah. Nah, ini aku juga belum nemui unit luar Jawa yang tinggal ngasih set point beban. Itu semua nggak perlu dijalankan. Maksudnya itu nggak perlu dimanualkan. Misalnya naik 11 MW. Nah, nanti operator yang lain nggak perlu naikkan feeder manual. Karena nanti itu yang naik turunkan itu langsung dari transmisi. Nanti tiba-tiba naik, nggak ada info ya, yang orang boilernya kedandapan ya. Itu nanti sistem yang mengikuti, nggak tahu itu juga nanti ya gimana terusannya. Intinya situ Mas, bisa naik turun beban tanpa ada yang manual-manual dijalankan. Karena nanti ini otomatis nanti naik turun bebannya. Intinya boilernya ya kalau bisa auto, turbinnya juga auto. Intinya di dua itu aja. Nanti boiler terusannya kalau main steam kan auto yang di pembakaran. Nah, pembakarannya auto, otomatis yang di bawahnya kayak udaranya dan lain-lain harus juga auto juga. Ya, urutnya ya akhirnya banyak. Oke Mas, siap Mas Ilham. Berarti ini nanti lanjutnya ke boiler autonya ya Mas ya.
Ya, boiler sama turbin auto. Kalau turbinnya kan jenengan pakai holisis itu kan di set MW sudah langsung buka berapa gitu kan ya. Iya Mas. Cuma nanti kalau AGC gini Mas, untuk jika terjadi fluktuasi untuk frekuensinya Mas, nanti seperti apa ya Mas ya? Nah, seharusnya kalau perjanjiannya sama PLN, kalau fluktuasinya itu fluktuatif ya, fluktuatifnya cepat ya, itu seharusnya nggak AGC, nggak boleh AGC. Itu yang fluktuatifnya cepat itu masuknya kan governor free itu, jadi itu pakai governor free. Oh berarti seumpama ada fluktuasi gitu, si AP2B-nya bisa nge-on-off-kan sendiri ya Mas ya? AGC-nya ya? Seharusnya di off kan, seharusnya lah ya. Saya kan nggak tahu juga. Wong sebenarnya peraturannya lah Mas ya. Peraturannya ini di bawah 20 MB tidak diwajibkan loh. Ini bawahnya ini. Pusat pembangkit yang lebih kecil dari 20 MW tidak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pengaturan frekuensi melalui peralatan AGC. Karena tadi itu apa ya hunting-huntingnya agak susah ngatur di bawah 20 MW. Iya ya Mas, unitnya nanggung ini 25 ini. Gitu. Nanggung ini agak susah. Oke Mas, jadi intinya bisa di set MW nanti governornya duluan yang gerak. Nah, nanti kalau bisa yang boilernya ngikuti ngikuti gerakannya governor tadi itu. Khawatirnya tiba-tiba berubah, operator yang boiler nggak nyadar. Wah, nanti kena level drum. Oke Mas Kan Ilham, siap. Berarti ini gitu. nanti lanjut sharing knowledge tentang boiler control Mas Ilham. Wow, lo. Kamu dengar? Boiler Cocok tuh Mas, macam-macam tuh. cocok tuh Mas, cocok. Boiler feeder tok. Oke Mas Oke, Ilham, terima kasih Mas. yo, Nanti ini tanya-tanya Mas, yo, lagi terima Capri lah. kasih. Matur nuwun. Siap, terima kasih Mas Kuku Wis yo, Prayaka Mas yo, atas wis asar pertanyaannya. iki. Wis asar iki. Siap. Nggih. Mungkin satu lagi Mas Ilham. Eh, apa? Satu lagi. Ada nggak ini? Iya, Satu oke, oke. lagi ya. Ya 50.000 keempat ya, pas 50.000 Iya, keempat. terakhir. Mungkin teman-teman lima puluh dari ribu, lima Bulog puluh ribu, Asahan yang belum bertanya. ya Atau lima Mas puluh Afan ribu, tadi lima yang puluh ribu, dari awal ikut nih. 50.000. Wes langsung ke Savana wis. Pertama kali ikut. Mas Afan ya. Wis komat ya. Ya, baik. Mungkin cukup ya. Bisa kita cukupkan. Mungkin pada Mas Ilham kami persilakan untuk memberikan penutupan sebelum kita tutup Mas Ilham. Ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan sharing ini. Ya tugas ini maklum dan tugas dari TDC, jadi ya harus dijalani ya. Kalau ada kurangnya, saya minta maaf. Ada lebihnya, ya diambil aja kembaliannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih Mas Ilham. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari kami maupun dari pemateri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kata terakhir bagi kami ya, tidak ada kata cukup untuk belajar. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Oke lah, Mas. Salam sejahtera.